إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح مسلمين مسلمات، ونخص خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين في هذا المسجد، كما نخص خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين، وبنية أن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. على هذه النية بها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang saya hormati para guru asatidzah, Bapak hadirin, pengurus beserta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Khairul Biqa. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Kamis ini tanggal 24 Rabiul Tsani 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Desember 2020. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita tempat yang mulia ini, saudara-saudara kita yang telah menyediakan segala macam fasilitas sehingga kita bisa ngaji, seluruhnya tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab fikih kita di halaman 74. Qala al-mu'allif hafizahullah, babus siwak. Bab siwak. Wa yutlaqu alaihi, dan diucapkan alaihi atas bab ini, selain babus siwak gitu, selain babus siwak diucapkan pula atas nama bab khisalil fitrah gitu. Bab perkara-perkara al-fitrah, perkara-perkara yang dianjurkan agar supaya kita bersih gitu. Khisalil fitrah, perkara-perkara yang bisa menjadi bersih. Siwak salah satu di antaranya. Karena yang dianjurkan kita bersih-bersih banyak, itu di antaranya adalah siwak. Ini kata-kata fitrah gitu dengan arti hilqah. Fitrah bisa diartikan bersih, dan bisa juga dikatakan aslul hilqah gitu. Asal kejadian kan, asal kejadian kita kan bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, dasar kita diperintah untuk bersih-bersih, perkara-perkara yang membuat kita menjadi bersih. Dasarnya adalah dalilnya seperti catatan kaki yang ada di bawah, yaitu firman Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman dalam suratul Baqarah ayat 124, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Ini tafsir daripada wa idzi batala Ibrahim. Idzi batala Ibrahim, ingatlah ketika Rabbuhu, ketika Allah Tuhannya Nabi Ibrahim menguji Nabi Ibrahim. Allah menguji kepada nabinya Ibrahim. Allah uji dengan perintah bi kitabin, dengan perintah-perintah.
Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah-perintahnya agar Ibrahim melaksanakan. Fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim melakukan semua, menyempurnakan. Nabi Ibrahim menyempurnakan semua perintah Allah. Tidak ada perintah Allah yang beliau tinggalkan. Nah, tafsir daripada firman Allah tersebut kata Imam Tawus ulama tabi'in, kata Tawus dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang Allah Ta'ala berikan ilmu tafsir sehingga bisa menafsirkan firman-firman Allah. Di antaranya yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah wa idzi betala Ibrahimu bi kalimatin fa'atammahunna. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? Artinya kata beliau, ibtalahu Allahu minha bi asyrati asya'a. Allah menguji Nabi Ibrahim di antaranya dengan 10 perkara. Ini yang dikatakan tadi khisalil fitrah. Dengan 10 perkara bersih-bersih. Hiyal fitrah. Nah, itulah bersih. Khamsun fir ra'si. Ada 5 perbuatan yang ada di seputar kepala. Ada 5 perbuatan yang ada di sekitar kepala. Asyamili lil wajhi, termasuk muka. Ini muka itu kan termasuk kepala. Apa itu 10 perkara yang Allah uji pada Ibrahim? Maksudnya uji, Allah perintah bersih-bersih yang ada di kepala dan muka. Yang pertama, qassus syaribi, memendekkan kumis, menggunting kumis. Ini kan bersih-bersih supaya bersih. Al-madmadah, berkumur-kumur. Al-istinsyaq, memasukkan air ke hidung, artinya mencuci hidung. Ini udah 3 yang ada di kepala. Nah, kemudian ada siwak. Nah, ini yang akan kita bicarakan al-khoslatul ula nanti. Bersiwak. Ya, artinya bersiwak ya bukan memakai siwak, menggosok gigi. Siwak itu salah satu di antara alatnya itu nanti ada arok namanya. Nah, ini yang keempat. Kemudian parkir roksi. Parkir roksi artinya apa? Menyisir rambut. Nah, itulah 5 perkara bersih-bersih yang ada di seputar kepala dan muka. Kemudian wa khamsun fil jasad, dan 5 perkara yang ada di sekitar tubuh, yaitu taklimul adhafir, gunting kuku-kuku, natful ibti, mencabut bulu ketiak, halqul anah, mencukur bulu kemaluan, wal khitan, yang keempat khitan, yang kelima alistinja. Nah, itulah ada 10 perkara yang membuat badan kita jadi bersih. Allah perintah kepada Nabi Ibrahim, kata Abdullah bin Abbas, maka Nabi Ibrahim melaksanakan semuanya itu. Fa'atammahunna. Jadi kalau kita syariat Nabi Muhammad menganjurkan kita semua itu bukan hanya syariat Nabi Muhammad, dari sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa yusamma babas siwak, ya, dinamain khisalil fitrah ini dengan nama bab siwak, ya. Ini namanya ilmu balaghah, namanya min itlaqil juz'i wa iradatil kull. Jadi bab ini itlaqul juz, menyebut satu, yaitu siwak, tapi yang dimaksud adalah semua perkara itu yang tadi kita hitung ada 10. Kan siwak ini salah satu di antara 10 perkara tadi. Ya, dinamain siwak kan salah satu. Itlaqil juz
nyebut satu tapi maksudnya semua, yaitu bukannya bab ini bukan hanya berbicara tentang siwak tapi semua nanti akan dibicarakan. Li'anna mu'dhamal kalami bihi, karena kebanyakan pembicaraan di dalam bab ini tentang siwak, kalau yang lain enggak banyak bicaranya. Makanya dikatakan bagus siwak. Wahia, yang pertama nih, yang tadi dikatakan khisalil fitrah ada 10. Yang pertama yang dibicarakan adalah masalah siwak. Apa itu siwak? Siwak itu ta'rifuhu lughatan adalku. Pengertian siwak itu menurut bahasa adalku, menggosok-gosok. Siwak itu arti bahasa adalku, menggosok-gosok. Nah, kalau menggosok-gosok kan umum, apa aja yang digosok, ya, gosok. Nah, tapi yang dimaksud di sini bukan makna lughatan tapi makna syar'an. Nah, kalau makna syar'an lebih khusus, ya. Sebab yang digosok ini hanya gigi gitu. Kalau yang tadi gosok apa aja, ya. Kalau syar'annya dalkul asnan, menggosok-gosok gigi-gigi, ya. Menggosok gigi-gigi. Wa ma hawalaiha, dan yang di sekitar gigi-gigi. Menggosoknya pakai alat apa? Bikulli syai'in khashinin, dengan setiap benda yang kasar, yang bukan licin, yang kasar gitu. Bukannya yang licin, kalau yang licin nggak bisa gosok, ya. Nah, dengan benda-benda yang khashin, yang apa lawannya licin, kasar. Nah, itulah pengertian siwak. Jadi siwak itu bukan kayu siwak itu, siwak itu perbuatannya, ya. Nah, kalau kayunya itu kan alat yang kita tadi katakan menggunakan alat-alat yang apa tadi, ya, yang kasar. Nah, sebelum kita berlanjut masalah siwak, ya, terlebih dahulu akan diterangkan keutamaan siwak ini. Bukannya keutamaan siwak, keutamaan bersiwak gitu, ya. Keutamaan bersiwak arti keutamaan gosok gigi gitu. Fil hadis yani Nabi SAW, di dalam hadis Nabi SAW annahu qala, Nabi Muhammad SAW bersabda. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Jadi sabda Nabi, laula an asyqa, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, seandainya tidak memberatkan umatku. Inilah rahmatnya Nabi atas umatnya. Nabi enggak mau memberatkan umatnya. Ini rahmatnya Nabi kepada umat, arti rahmat sayang. Kalau bukan karena takut ngeberatin umatku, niscaya aku perintah mereka umatku bersiwak inda kulli sholatin, setiap kali mau sholat. Ya. Itu artinya di sini tidak diperintah perintah wajib gitu. Seandainya nggak beratin, saya perintahin perintah wajib gitu. Oleh karena ini berat, saya nggak wajibin, tapi hanya sekedar saya sunnahkan gitu ya. Artinya bukan artinya nggak diperintah sama sekali, nggak diperintah wajib. Seandainya tidak menyulitkan umatku, niscaya aku akan perintah wajib bersiwak pada tiap-tiap sholat. Oleh karena memberatkan, aku tidak perintah wajib, tapi aku perintah sunnah. Kan ini saking pentingnya. Wa fi riwayatin, ada riwayat lain ma'akul liwudu. Kalau tadi kan inda kulli sholat, riwayat lain setiap kali mau wudu. Waqala kadzalik, demikian juga sabda Nabi, as-siwaku matharatun lil fami, mardatun lirabbi, wa majlatun lil basari. Sabda Nabi yang lain bahwa bersiwak itu matharatun. Nah, ini matharah. Artinya matharah apa ya? Pembersih gitu ya.
Siwak itu pembersih pam mulut. Mardatun lirabb, menjadi Tuhan Allah menjadi redha. Majlatun lil basar, membuat mata menjadi terang. Nah itu ada tiga keutamaan siwak. Pertama membersihkan mulut, yang kedua membuat Allah Ta'ala redha, yang ketiganya ada kaitan sama mata, menjadi mata jadi terang. Ya. Nah itulah faedahnya bersiwak. Waqala aidan, Nabi kita mengatakan pula dalam satu hadis, raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'atan bi ghairi siwak. Ini hadis riwayat Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyatul Ulama, Daraqutni wa rijaluhu mausukun. Perawi-rawinya sikoh-sikoh. 2 rakaat sholat dengan diawali dengan bersiwak gitu. 2 rakaat sholat sunat ataupun sholat lain, diawali sholatnya itu dengan bersiwak, itu lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Rakaatan 2 rakaat bersiwak sebelumnya lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Kemudian sabda Nabi berikut, wa qala aidan fadlu sholati bisiwak ala sholati bi ghairi siwakin sab'ina dhi'fan. Keutamaan sholat dengan siwak, atau sholat diawali dengan siwak. Ya. Nah itu keutamaannya itu ada. Ya, sab'ina dhi'fan, 70 kali lipat gitu. Jadi sholat yang bersiwak 70 kali lipat pahalanya daripada sholat yang tanpa bersiwak. Ya. Akhrajahu Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah itulah beberapa keutamaan bersiwak. Baik. Pawa itu siwak. Jadi ulama ini rajin gitu. Rajin menghimpun faedah-faedah. Di samping ada keutamaannya tadi yang disebut dalam beberapa hadis, ada lagi faedah-faedah manfaat-manfaat bersiwak. Banyak sekali, di antaranya awsalaha ba'duhum ila sab'in. Sebagian ulama menyampaikan manfaat faedah-faedah sampai 70 gitu. Cari ditelusuri sampai 70 faedah bersiwak. Nah, oleh kena di sini enggak disebut semua. Minha di antaranya enggak semua 70-70-nya. Di antaranya adalah faedah bersiwak yazidu fil fasahah. Nambah ngomong. Ya, kalau orang mau ngomong bersiwak dulu itu nambah fasahah, nambah jelas omongannya. Ngomong berpidato, berceramah, bersiwak dulu. Nah itu faedahnya supaya kata-katanya itu fasih, ya, jelas dipahami oleh orang yang dengar. Al-aqli itu nambah cerdasan akal. Wal hifzi nambah hafalan, bukan nambah hafalan, menambah cepat menghafal ini. Yahudul basar, seperti yang tadi diterangin, bisa menyebabkan ya pandangan menjadi tajam gitu. Yang tadi kan jelas, pandangan jelas. Ini pandangan mata jadi tajam, itu siwak manfaatnya. Yusahilun naz'a, memudahkan ya tercabutnya nyawa. Nabi Muhammad SAW saat mau meninggal dunia minta cariin siwak, bersiwak ya. Memudahkan an-naz'at, tercabutnya roh saat ajal tiba. Yurhibul adu, menakutkan musuh. Nah, ini sudah pernah dibuktikan. Ya. Musuh itu takut
lari gara-gara musuh itu ngelihat kaum muslimin bersiwak. Ya, kena banyak orang ninggalin siwak, akhirnya sekarang musuh jadi berani. Ya. Dulu saat kaum muslimin melaksanakan sunat bersiwak, musuh pada lari, pada takut. Ya, kenapa? Orang dulu, musuh dulu mengira kalau orang Islam tuh selalu ngasah gigi. Tahu ngasah gigi? Kan biasa yang diasah apaan? Pisau. Dikirainya kalau orang Islam tuh bersiwak ngasah apa? Gigi. Wah, orang Islam tuh giginya tajam-tajam gitu, kira-kira itu. Padahal kan bukan itu. Sangkaan mereka kaum muslimin prajurit itu apa? Enggak ngasah gigi. Akhirnya mereka kabur lari ketakutan. Yudha'iful ajra. Tadi itu salat tanpa siwak sama salat bersiwak kan 70 kali lipat itu, melipat-lipat ganda pahala. Yubti usyib, memperlambat uban. Nah, kita dikit udah anak muda udah bubanan enggak pernah bersiwak. Yutayyibu raihatal fam, membuat ya aroma mulut jadi harum gitu. Mengharumkan raihatal fam, mengharumkan bau mulut. Yuzilul qalaha, siwak itu menghilangkan al-qalaha. Apa itu qalaha? Wasufratul asnan, ya. Menghilangkan kuningnya gigi, ya. Yasuddul lasah, menguatkan isit dalam mulut. Kan siwak itu bukan hanya gigi doang, isit, ya. Menguatkan. Yusofil khilqah, membersihkan badan, ya. Yurdir robba, membuat Allah menjadi rob, menjadi redha, ya. Yubayyinul asnan, membuat gigi menjadi putih. Wa yurisul ghina, menyebabkan orang yang bersiwak itu menjadi orang kaya. Wal yusra, dan mudah dari segala macam urusan. Yuzhibus sudah, menghilangkan sakit kepala, pusing, sudah. Uruqur ra'si, begitu juga urat-urat yang ada di kepala, melancarkan jalannya urat. Yusakhihul maidah, membuat maidah itu usus perut menjadi sehat. Yuqawiha, menguatkan usus. Wa yutahhirul qalba, membersihkan hati. Wa a'lamuha, dan yang paling besarnya adalah tadi itu annahu yuzakkiru syahadata indal maut, mengingatkan membaca syahadah, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah indal maut, saat meninggal dunia. Nah, di antara yang 70 itu sebagian di antaranya telah disebutkan. Kita sejak duduk udah mempelajari poin yang pertama, apa itu siwak gitu. Kemudian keutamaan siwak, yang ketiga tadi adalah faedah manfaat bersiwak. Kita lanjut dengan poin berikutnya, yaitu ahkamus siwak khamsatun. Hukum bersiwak ada 5. Ya. Sebagaimana hukum taklifi kan memang ada 5. Semuanya itu ada hukumnya. Yang pertama hukumnya wajib gitu. Artinya bersiwak itu wajib. Jadi hukum dasarnya, hukum aslinya siwak itu sunat gitu. Hukum aslinya, hukum dasar. Terkadang menjadi wajib gitu. Kapan siwak itu wajib? Iza tawaqqafat alaihi izalatu najasatin wa izalatu rihin karihin li sholatil jum'ati wa iza nazarahu. Jadi hukum bersiwak yang asalnya, yang dasarnya sunat menjadi wajib kapan? Apabila tawaqqafat, ketergantungan
apabila ketergantungan atas bersiwak izalatu menghilangkan najis atau menghilangkan bau yang tidak sedap. Li sholatil Jum'ah, mau melaksanakan sholat Jumat ataupun sholat-sholat yang lain. Kalau bau yang tidak sedap di mulut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan bersiwak gitu. Sedangkan dia mau sholat berjamaah, nah hukumnya itu wajib, bukan sunat. Jadi sunat itu bersiwak bagi orang yang tidak, yang seandainya bisa dihilangin bau mulutnya tanpa bersiwak atau dengan yang lain. Tapi kalau nggak bisa dihilangin kecuali dengan bersiwak, ya berarti bersiwak itu hukumnya apa? Wajib. Demikian juga iza nazarahu. Nah kalau ini hukum asal, hukum dasar sunat dinazarkan gitu. Nah, ini yang kedua yang hukumnya wajib apabila bersiwak itu dinazarkan. Jadi orang nazar, saya nazar mau bersiwak, ya wajib itu. Nah itulah bersiwak yang hukumnya wajib. Yang kedua mandub. Nah, ada mandub sunnah. Nah ini dasar, hukum dasar. Kalau hukum dasar kan nggak dikatakan kapan, ya udah kapan saja gitu. Sebab ini hukum dasar, hukum asli sunnah. Tetapi ada yang sangat disunnahkan gitu ya. Kalau setiap saat disunnahkan, namun ada beberapa kondisi sangat dianjurkan, sangat disunnahkan bersiwak. Wa yata'akkadu fi mawadhi'a, artinya sangat dianjurkan pada hal-hal atau kondisi-kondisi asyara ilaiha ba'dhum yang diisyaratkan oleh sebagian ulama ya. Dalam hal-hal apa sangat dianjurkan, dikatakan oleh sebagian ulama dalam kata-kata bait syair yusannu istiwakun kulla waqtin wa qad atat mawadhi'u bitakidi khassal mubasyir wudu'un salatun ma' qur'anin duhulu li baitin wa naumin wa intibahin taghayyur. Nah itulah beberapa kondisi sangat disunnahkan. Kalau luar daripada kondisi ini sunnat biasa, namun dalam kondisi tertentu sangat, apa itu kondisinya? Yusannu istiwakun kulla waqtin, setiap saat disunnahkan bersiwak, tapi sunnatnya biasa. Namun waqad atat mawadhi'un bitakid, dan datang tempat-tempat, maksudnya kondisi-kondisi sangat dianjurkan. Khassal mubasyir, dikhususkan oleh Nabi Muhammad. Ini yang mengkhususkan tempat-tempat ini yang sangat dianjurkan mubasyir. Arti mubasyir seorang yang membawa berita gembira, tidak lain Nabi kita Muhammad. Kondisi-kondisi itu yang pertama uduk gitu. Mau uduk gitu. Nah ini sunnatnya bukan sunat biasa nih, bersiwak mau uduk, sangat ya. Yang kedua sholatin, saat mau sholat, yang tadi dikatakan sholat bersiwak 70 kali lipat. Ma' Quran, saat mau baca Quran. Duhuluhu li baitin, mau masuk ke rumah ya, coba mau masuk ke rumah disuruh bersiwak gitu. Nah ini bini, ada bini kan, bininya nungguin suami pulang gitu. Ini bini dulu, nggak tahu bini sekarang. Kadang-kadang bini sekarang suaminya pulang ke rumah nggak ada orangnya. Bini orang dulu nungguin suaminya pulang gitu ya. Nah makanya suami mau masuk ke rumah disuruh apa? Bersiwak. Mau tidur, wantibahin, bangun tidur. Ya, itu kondisi-kondisi tersebut sangat dianjurkan. Nah yang terakhir taghayyur. Maksudnya ada di bawah sini taghayyur, berubah ya, raihatil fam. Saat berubah bau mulut ya. Saat berubah bau mulut itu sangat dianjurkan. Berubahnya bau mulut disebabkan min nahwi azmin,
disebabkan seumpama azmin wa huwa sukutut tawil, lama diem gitu. Orang kalau lama diem, nggak ngomong, diem itu bau mulut berubah. Nah saat itu sangat dianjurkan bersiwak. Autarkil ukli, atau orang nggak makan. Coba mulut kita lama nggak ngomong, itu bau berubah, baunya berubah. Itu juga lama nggak makan ya. Makanya orang puasa itu kan mulutnya agak bau gitu, karena lama nggak makan ya, nggak bekerja itu mulut, sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah saat itu sangat dianjurkan. Itu siwak yang hukumnya sunat. Sekarang siwak yang hukumnya makruh. Kapan siwak itu makruh? Lisoim, bagi orang yang sedang puasa. Tapi ba'da zawal, setelah zuhur, setelah tergelincir matahari. Sebab kalau udah tergelincir matahari, sukutnya udah lama tuh ya. Dari mulai sholat azan subuh sampai zuhur kan lama itu nggak makan. Nah ini. Jadi kalau sebelumnya zawal masih baunya masih nggak sangat gitu, tapi kalau udah zawal sangat. Nah makanya, di sini orang yang sedang puasa dimakruh. Ya. Kenapa? Karena ada hadis Nabi ya. Apa itu hadis Nabi mengatakan ya, bau mulutnya orang puasa itu lebih harum daripada minyak misik di sisi Allah gitu. Kok saya enggak, itu bukan ente. Di sisi Allah bau mulutnya orang puasa itu lebih harum daripada aroma minyak misik. Makanya tidak boleh dihilangkan dengan apa? Bersiwak, khusus bagi orang yang sedang puasa. Jadi Allah Ta'ala menguji hambanya dengan apa aja gitu ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu lain dengan kondisi-kondisi biasa. Kalau kan dalam kondisi biasa kita disunahkan bersiwak, tapi dalam kondisi khusus ya, seperti orang puasa, nah itu dilarang bersiwak. Banyak ini kondisi-kondisi, bukan hanya soal siwak. Dalam kondisi biasa kita disuruh rapi, rambut nyisir tadi itu, pitah ya. Kemudian pakaian harus licin, riskaan gitu. Ini disunahkan rapi. Tadi dalam kondisi khusus seperti orang yang sedang wukuf di Arafah. Orang lagi haji wukuf di Arafah. Justru yang dibanggakan itu yang rambutnya kusut, yang pakaiannya lecek berdebu. Itu dalam kondisi khusus. Jadi kata Nabi, saat jamaah sedang wukuf di Arafah ya, Nabi mengatakan dalam menyampaikan hadis qudsi, Allah Ta'ala bangga kepada hambanya, banggain kepada malaikat-malaikat yang ada di atas langit. Wahai para malaikatku, coba lihat hamba-hambaku datang dari negeri-negeri yang jauh, kumpul di Arafat dalam keadaan rambutnya apa ya, kusut ya, pakaiannya berdebu. Bahkan dibanggain sama Allah ya. Jadi pada kondisi-kondisi khusus beda dengan kondisi-kondisi biasa. Nah inilah hukum bersiwak yang hukumnya makruh, kondisinya khusus, yaitu saat melaksanakan ibadah puasa setelahnya zawal. Karena bau mulutnya orang puasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi yang paling harum, minyak misik. Ini minyak misik beneran gitu, bukan minyak misik merek. Kan ada mereknya minyak misik, tapi bukan minyak misik. Hanya brand doang, apa brand itu, merek. Kan ada minyak. Nah, ada hanya nama gitu lah, hanya namanya minyak misik, tapi bukan. Kalau misik itu minyak yang diambil dari empedunya sobyun, binatang kijang. Wahtarul Imamun Nawawi adamal karohah. Nah, namun Imam Nawawi memilih pendapat yang mengatakan kagak makruh
orang yang sedang puasa bersiwak, ya, khususnya setelah zawal. Tapi jumhur ulama mengatakan makruh. Kama qala sahibu Sofwati Zubat, seperti dikatakan oleh yang menyusun kitab Nawang Sofwati Zubat. Amastiyaku soimin ba'da zawal gitu. Adapun bersiwaknya orang sedang puasa sesudahnya tergelincir matahari, pakhtiro dipilih. Maksudnya dipilih oleh Imam Nawawi. Lam yukroh, tidak makruh, ya. Kalau yang lain jumhur ulama mengatakan makruh. Wa yahrumul wisol. Nah ini tidak ada kaitan dengan siwak, ya. Haram puasa wisol, ya. Artinya puasa nyambung, malam maghrib nggak buka, nyambung puasa besok, haram, ya. Ya. Jadi bagi umat Nabi Muhammad dilarang puasa nyambung, mesti kalau maghrib mesti berbuka, ya. Kemudian besok diawali lagi puasa dengan terbitnya fajar. Jadi nggak boleh puasa nyambung, ya. Kan ada orang yang nyari ilmu apaan itu dong, ya. Nyari ilmu apaan? Puasa sekian hari nggak boleh makan, nggak boleh siang malam, itu nggak boleh. Nah beda kalau Nabi Muhammad sendiri. Kalau Nabi Muhammad shaumul wisol nggak ada masalah. Pernah ditanya, yang nanya Aisyah, ya Rasul, kenapa engkau larang umatmu puasa nyambung, sedangkan kamu sendiri kadang-kadang puasa nyambung, malam nggak makan? Kata Nabi, saya beda, walaupun saya nggak makan, Tuhan saya kasih saya makan. Nah gitu kan, beda namanya. Jadi basyarun la kal basyar. Jadi Nabi Muhammad walaupun manusia namun berbeda seperti manusia biasa, karena Allah kasih makan, kasih minum walaupun kita nggak lihat. Yang berikutnya adalah siwak yang hukumnya khilaful aula. Nah sekarang apa bedanya antara makruh dengan khilaful aula gitu? Ada hukum yang di bawah makruh, namanya khilaful aula. Nah ya apa teh? Lebih baik tidak gitu, lebih baik jangan. Itu di bawah makruh. Kapan? Alistiyaku bisiwaki wairihi biridohu. Bersiwak dengan apa? Gosok gigi. Bersiwak dengan gosok gigi kepunyaan orang lain gitu. Sikat giginya bukan punya dia, siwaknya bukan punya dia, tapi punya orang lain. Biridohu, dengan redonya yang punya gitu, ya. Itu hukumnya khilaful aula, lebih baik jangan. Jadi gosok gigi alatnya itu punya temannya, itu punya orang lain. Biridohu, walaupun temannya redo. Nah, hukumnya khilaful aula. Illa litabarruk. Nah kecuali kalau siwak punya orang lain, punya gurunya gitu, ya. Punya gurunya, anak muridnya pakai, tujuannya litabarruk gitu, minta berkah dari Allah gitu. Nah ini bukannya khilaful aula, hukumnya apa? Sunnah. Nah yang terakhir, bersiwak hukumnya haram. Aneh. Kapan? Idza kana bisiwaki ghairihi bidunihi. Orang bersiwak menggunakan alat siwak tanpa apa? Menggunakan alat siwak punya orang lain. Ya. Biduni iznihi, tanpa izinnya gitu, ya. Ada sikat gigi, ya, dipakai punya orang tanpa izin, ya, yang punya. Nah, itu hukumnya haram. Walam ya'lam ridho, sedangkan dia tidak tahu, ya, kalau yang punya itu senang atau tidak, ya. Jadi kalau mau pakai punya orang minta izin dulu, kalau tanpa izin, nah ya, nah itu hukumnya apa? Haram. Baik. Nah udah selesai itu hukum-hukum bersiwak, ada 5 hukum. Kemudian poin berikutnya adalah mahalluhu, ya, tempatnya. Kapan tempatnya bersiwak, ya? Nah, tempatnya itu kapan, ya? Maksudnya tempat ini waktu gitu, waktunya bersiwak. Kalau orang mau siwak, mau uduk dan mau mandi gitu, kan tadi diantara tempat-tempat
yang sangat dianjurkan kalau mau wudu, mau mandi ya. Waktunya itu kapan gitu? Fihi khilaf. Nah, ini ada beda-beda pendapat. Fa'in dan Romli, menurut Imam Romli, mahalluhu qabla ghuslil kafain. Kalau orang mau wudu, bersiwaknya itu kapan? Kalau menurut Imam Romli, sebelum nyuci dua telapak tangan. Kan pertama kali orang berwudu sunatnya nyuci tapak tangan. Ya. Kalau orang sekarang kan gara-gara corona, ya, jadi pemerintah protokol kesehatan katanya cuci tangan. Kalau kita walau sebelum ada corona udah disuruh cuci tangan setiap kali mau wudu, cuci tangan. Ya. Gitu ntar ya. Ini bukan karena corona, jadi nggak perlu. Ya. Nah orang mau wudu pertama kali disunahkan mencuci tangan. Nah kalau mau bersiwak sebelum mencuci tangan bersiwak dulu gitu ya. Menurut Imam Romli. Nah kalau memang bersiwak sebelumnya cuci tangan, yahtaju ila niyatin. Saat bersiwak perlu niat. Apa niatnya? Sunnatun lil wudu. Nah, ya. Di dalam hati saat dia bersiwak, di dalam hati sahjaku saya ngerjain sunat wudu bersiwak. Nah ini ya nggak perlu dibaca tuh niat, di dalam hati aja cukup saya mau ngerjain bersiwak ya. Kalau memang bersiwaknya sebelum cuci tangan. Lil wudu kalau mau wudu atau mau mandi ya sama aja, mau wudu mau mandi kan awalnya cuci tangan ya. Nah siwak itu sebelum cuci tangan, di dalam hati sahjaku saya niat sunat wudu atau saya niat sunat mandi. Wa inda Ibnu Hajar mahalluhu ba'da ghuslil kafain. Nah tadi menurut Imam Romli, tapi menurut Ibnu Hajar al-Haytami waktunya orang bersiwak sesudah ya, cuci tangan dulu baru bersiwak gitu ya. Kalau yang lain kan bersiwak dulu baru cuci tangan, tapi kalau Ibnu Hajar cuci tangan dulu baru bersiwak. Nah kalau memang cuci tangan dulu baru bersiwak tidak perlu niat sunat wudu, karena niat sunat wudu waktu cuci tangan ya. Seandainya cuci tangan duluan baru bersiwak berarti niat wudunya saat cuci tangan. Waktu siwaknya nggak perlu niat lagi, kan niat itu ada di awal ya. Terserah mau pakai Imam Romli atau mau pakai pendapatnya Ibnu Hajar. Baik, nah kemudian maratibus siwak, martabat. Nah ini maksudnya alat yang paling utama bersiwak itu, gosok gigi itu pakai apa gitu ya. Ada susunannya itu ya. Ada 5 martabah yang paling afdal, bawahan sampai 5. Satu yang paling afdal menggunakan arok, kayu arok. Ya, itu siwak itu yang kita bilang siwak itu yang dibawa oleh jemaah ya, umroh haji itu kayu, itu namanya arok gitu. Kalau siwaknya itu gosok giginya itu siwak, itu namanya kayu arok ya. Nggak ada di sini nih pohonannya sih, nggak ada di Arab ya. Ya itu kan ada baunya khusus tuh, bau itu apa namanya, batang kayunya itu ya. Nah itu namanya arok, itu yang paling bagus alatnya itu ya. Yang kedua jaridin nakhli ya. Yang kedua alatnya itu yang di bawahan yang pertama yaitu batang kelapa kurma. Nah ya. Nah ini kan wah Nabi ngomongnya di sono. Mungkin kalau ngomongnya di Jakarta, di Indonesia mungkin lain. Kan di sono yang ada apa? Pohon kurma. Jadi kelapa kurma ya. Itu kan ada serabut-serabutnya itu ya, kalau gitu. Nah itu. Jadi itu nakhli. Nah ya. Nah ini ada riwayat apa? Catatan kaki di bawah. 5 rawahul Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Akhir siwakin istaka bin Nabi indal maut. Saat Nabi mau meninggal dunia nyari siwak ya. Nah, siwaknya Nabi terbuat dari apa? Min asabin nakhli itu ya. Siwaknya Nabi alatnya itu ya terbuat dari apa itu tadi? Ya. Nah, apa namanya itu tadi?
pelapah ya, korma. Ya, jarid namanya tuh. Lam yanbut alaihi khus, yang belum ada daunnya itu. Cabang atau pelapah korma yang belum ada daunnya itu kan masih lembut. Nah, ya. Itu sewaktu Nabi saat mau meninggal dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, udi zaitun, terbuat dari cabangnya pohon zaitun. Nah, ya. Terbuat dari pohon zaitun, cabang pohon zaitun. Enggak ada juga di kita. Yang keempat, kullu udin lahu raihah. Semua cabang pohon yang ada bau harum gitu ya. Pohon yang ada bau raihah ya. Illa raihan, kecuali pohon raihan. Nah, itu raihan juga ada di Arab. Nah, yang kelima adalah baqiyatul a'wad, alat-alat apa saja termasuk sikat gigi. Nah, sikat gigi kan selain yang tadi di atas. Nah, itu martabah yang terakhir ya. Sikat gigi. Kullu martabatin laha khamsu maratib. Nah, setiap martabah tadi kan ada 5. Setiap martabah itu ada 5 martabah lagi. Maksudnya ada 5 kaifiat. Jadi 5 kali 5 jumlahnya jadi berapa? 25 ya. Nah, mana itu kaifiat yang 5 lagi? Ada 5 martabat, setiap martabat ada 5. Jadi jumlahnya 25. Yang pertama apa? Ayakuna bil arokil munada. Nah, yang pertama itu ya, menggunakan kayu arok dibasahin dulu. Nah, ya. Dibasahin kayu arok itu yang dari Arab itu dibasahin, jangan kering gitu. Berarti. Kalau ente mau yang kedua apa tadi? Pelapah korma dibasahin dulu gitu. Kalau yang ketiga apa tadi? Pohon zaitun basahin dulu gitu. Atau sikat gigi dibasahin dulu. Nah, itu martabah yang pertama, caranya dibasahin dulu. Yang kedua, al-munada bima'il wardi, dibasahin dengan air mawar. Nah, itu yang kedua. Lebih bagus air biasa gitu. Yang ketiga, dibasahin dengan air ludah. Air ludah, jadi siwaknya kering gitu. Dibasahin pakai apa? Air ludah. Itu kan kalau orang bersiwak taruh di kantong masih dibasahin tuh siwaknya. Kan dibasahin ini pada waktu bersiwak, berarti dibasahin ini pakai apa? Air ludah. Yang ketiga, yang keempat, menggunakan alat bersiwak. Kalau memang alatnya itu sendiri basah ya. Alatnya itu sendiri basah, bukan karena dibasahin. Seperti tadi kan siwak menggunakan apa tadi? Batang kelapa korma yang masih basah ya. Nah, kemudian yang terakhir menggunakan siwak yang kering gitu, sikat gigi kering ya gitu. Atau umpamanya kan tadi kata yang kelima apa aja, orang bawanya mau sholat mau apa lupa bawa siwak, bisa juga pakai sorban, ini kan kering. Ini kan kering, jadi bukan sikat gigi kering, sapu tangan atau apa. Ini kan tadi yang kelima itu apa saja tuh ya. Apa saja boleh. Nah, kalau dia itu kering berarti martabat terakhir ya. Qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan martabah ini dalam bait syair arokun. Nah, tadi itu kayu arok. Pertama itu kayu arok ya. Jaridun nakhli, yang tadi dari pelapah korma. Zaitun 3 ya. Rutibat secara urutan. Tibun, rihun, bakil awad. Yang keempat apa itu tadi? Semua pelapah batang pohon yang bau harumnya. Yang kelima bakil awad, semua alat-alat yang bisa menggosok gigi. Kamilah, sempurnakan. Nah, kemudian martabah yang berikutnya mengenai yang pertama kullu munada. Munada yang basah ya. Nah, dia basahin alma, itu air, dibasahin sama air. Yang kedua ma'il war, dibasahin sama apa? Air mawar. Ketiga rikuhu, dibasahin sama apanya tuh? Air ludah. Fazul yapsi. Nah, kemudian yang apa? Kalau yang tadi kan yang kering belakangan, kalau ini yang kering nomor 4. Baru yang rotbun yang memang
kayunya itu sendiri sudah apa? Sudah basah, istiwa. Adri ketahuilah ya. Adri ketahuilah olehmu. Wa mala habis tahu amalin gitu. Jadi bukan hanya tahu-tahu doang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut buku yang kedua. Di Tabarruk kita baca Risalah Al-Qusyairiyah Ilmu Tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa ta'ala. Wakila halukallati anta biha ribatuka ini. Wa madunallahi ta'ala a'da'uka fa ahsinil murabatata fi ribati halika. Kila dikatakan, artinya ulama mengatakan ini masih tentang sabar. Jadi sabar ini banyak sekali pembicaraan ulama. Kila dikatakan, ada ulama mengatakan begini, halukallati anta fiha ribatuka. Halmu adalah keadaanmu adalah keadaan di mana ya, keadaan itu kamu sedang ribat. Ribat itu murabatoh. Apa itu murabatoh ya? Kata Allah Ta'ala ya, apa itu ya, apa namanya, isbiru wasabiru warobitu. Nah ya, ada isbiru wasabiru warobitu ya. Ini sabar ada tingkatan yang paling rendah ya sabar biasa. Nah, kemudian ada lagi yang atasan namanya sobir. Kan tambah alif itu, yang tadi sabar jadi sobir. Tingkatan yang paling atas robit. Nah, ya. Jadi ini robit ini sabar yang paling tinggi dah ya. Nah, kata ulama apa? Halukallati anta bihi ribatuka. Hal keadaanmu yang paling baik adalah hal keadaan di mana kamu itu sabarnya sabar yang paling apa nih? Robit itu tadi ribat. Hal keadaan kamu yang paling bagus saat kamu sabar dengan sabar yang paling itu tadi ribat. Wa madunallahi ta'ala a'da'uk. Selain Allah adalah musuhmu ya. Selain Allah adalah musuhmu. Jadi kita tidak boleh cinta hanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu fa'ahsinil murabatata fi ribati halik. Perbaikilah murabatah gitu tadi, sabar kamu fi ribati halik, dalam keadaan ya. Ya. Murabatah kan sabar sama Allah. Sabar itulah sabar yang paling tinggi. Wakila ada lagi ulama mengatakan al-musabaratu hiya sabru ala sabri. Kan ada sabiru wa rabitu. Apa tadi? Pasbiru wa sabiru. Wa sabiru yang nomor 2 nih, yang tinggian. Nah, itu musabarah namanya tuh ya. Ada wasbiru wa sabiru. Nah, sabiru masdarnya musabarah. Nah, ini yang nomor 2 nih, yang agak tinggian dari hanya sekedar sabar. Musabarah namanya itu. Apa itu? Musabarah as-sabru ala sabri ya. Sabar di atas sabar. Berarti lebih tinggi daripada sabar ya. Itu namanya musabarah. Nah, udah kita sanggup musabarah, tingkatin lagi kesabaran kita menjadi apa? Warabitu tadi murabatah. Apa itu? Hatta yastagriqas sabru bis sabri.
sehingga tenggelamlah sabar dalam sabar. Oh, ini udah paling tinggi lah ya. Tenggelam habis semua ya, di dalam kesabaran, sehingga payah juzus sabru ane sabri, sudah tidak lagi ya mampu kita sabar di atas itu. Kawakila, seperti dikatakan oleh ulama, sabiri sabra. Apa itu sabiri sabra? Tingkatkanlah kesabaranmu ya, menjadi orang yang sabir, yang tadinya sabar menjadi sabir gitu. Fastaghasa bihi sabru ya, fastaghasa bihi sabru, minta tolong ya, agar Allah Ta'ala berikan kita sabar. Fasahal muhibbu bisabri sabrun. Nah, soha artinya menjerit. Al-muhib, orang yang mencintai, bisabri sabran ya. Orang yang cinta itu mesti sabar. Ya. Kenapa? Ya, kena sabar itu. Ya. Jadi misah dengan sang kekasih sebentar aja udah nggak sabar. Sohal muhibbu bisabri sabran, orang yang cinta. Nah itu manggil-manggil supaya kekasihnya itu sabar ya. Gila ya. Ada lagi yang mengatakan gini ya. Habasa Shibli waqtan bil marstan. Al-Imam Shibli, ada ulama sufi namanya Shibli ya. Imam Shibli. Imam Shibli itu apa? Habasa waktan. Imam Shibli pernah habasa ya, menahan waktu, menahan waktunya fil marstan. Ada di sini ya. Marstan itu waktu zaman dulu, mungkin ini bahasanya bukan bahasa Arab, di rumah sakit ya. Imam Shibli menahan waktunya di rumah sakit, menahan waktunya di rumah sakit. Pada khalai alaihi jamaatun ya. Arti menahan waktunya di rumah sakit. Imam Shibli pernah di orang bahasa kita di opnam. Nah ini Imam Shibli pernah di opnam di rumah sakit. Pada khalai jamaah, orang-orang menjenguk, orang-orang masuk, maksudnya menjenguk beliau yang ada di rumah sakit. Faqal, kata Imam Shibli kepada orang-orang yang menyenguk nih jamaah, man antum, siapa engkau? Gitu ya. Jadi Imam Shibli nggak kenal ya. Namanya guru kan, anak muridnya udah datang kan nggak kenal atu-atu gitu. Kamu dari mana? Gitu ya. Man antum, kata Imam Shibli, siapa kamu? Orang-orang yang datang menjenguk menjawab, ahibba'u, pecinta-pecintamu gitu ya. Pecinta-pecintamu wahai Imam. Ja'uka zairin, sengaja kami datang mau nengokin engkau sakit. Nah gitu kata yang datang itu. Fa'akhadha yarmihim bil hajar, maka Imam Shibli lemparin mereka dengan batu. Kan aneh, orang datang jenguk malah diapain ya. Suruh pergi, suruh pulang ya. Dilontarin pakai batu, sehingga orang-orang yang jenguk itu pada kabur tuh. Wa akhadhu yahrubun, sehingga yang jenguk itu semua sambitin pakai batu nih, pada kabur. Apa kata Imam Shibli? Kan ente juga heran kan? Kata Imam Shibli, ya kadzabun, sambil nyambitin mereka pakai batu sambil mencela ya anak-anak muridnya yang jenguk tadi, wahai para pendusta. Nah, kan aneh ya, orang nengokin orang sakit malah dituduh pendusta, dilontari pakai batu. Orang yang nggak ngerti bilang orang gila. Apa kata Imam Shibli? Lau kuntum ahibbai, kalau memang benar-benar kamu adalah orang-orang yang cinta sama saya, la sabartum ala balai gitu ya. Kalau memang betul-betul kamu mencintai saya, bukan cara seperti ini nengokin saya, bukan ya. Di rumah aja sabar aja dah ya. Ya, kalau memang benar-benar kamu cinta sama saya, niscaya kamu sabar atas
penyakit yang Allah berikan kepada saya. Jadi kamu datang dari rumah ke sini menunjukkan kamu nggak sabar gitu, paham nggak? Kamu datang dari rumah mau ngeliatin saya, bagaimana Tuhan, ya, bagaimana Tuhan Guru udah enakan belum? Berarti kan ente nggak sabar itu. Pakai nanya gimana udah enakan belum gitu, ya kan? Berarti yang nanya itu nggak sabar, pengen guru-gurunya, Tuhan Gurunya apa? Sembuh, berarti nggak sabar. Baik. Wa fi ba'dil akhbar, di sebagian hadis ya. Apa maksudnya hadis qudsi? Allah berfirman, bi'aini ma yatahammalul mutahammiluna min ajri. Kata Allah Ta'ala berfirman, bi'aini, dengan aku ya, dengan mataku, dengan aku. Ma yatahammalul mutahammiluna min ajri, tidaklah gitu ya, sanggup orang yang sabar min ajli karena aku ya. Tidaklah sanggup orang yang sabar karena aku ya. Ini sabar yang paling tinggi ya. Sabar yang paling tinggi kalau kekasihnya Allah gitu ya. Kan katanya kalau orang yang punya kekasih harus sabar ya. Apalagi kalau kekasihnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, kemudian mana dalilnya nih ya? Dalilnya itu firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Tuh ya, sabarlah engkau li hukmi rabbika, dengan keputusan Tuhanmu Allah. Kalau kamu sabar ya, fa innaka bi'ayunina, maka engkau ada dalam pandanganku. Nah, kalau hamba dipandang oleh Allah, berarti Allah cinta sama dia kan. Kalau orang cinta kan suka memandang. Ente cinta sama batu cincin, siapa nih ngelihat batu cincin? Memandang. Jadi kalau kamu sabar sama aku, maka aku selalu memandangmu, aku cinta kepada engkau. Nah, ini saja ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang.